Bagian 25. Kata-kata ini diulang salah satu menteri yang duduk di anak tangga mimbar tertinggi dengan suara bernada tinggi dengan banyak tambahan bahasa yang halus serta sopan santun kuno. Ketika dia selesai bicara, semua orang membungkuk hormat lagi, dan sesaat kesunyian melanda. Takeo merasa diamati kaisar dengan seksama dari sela-sela celah tirai bambu. Kemudian dari balik tirai sang kaisar bicara, dengan suara yang tak lebih dari sekadar bisikan. Selamat datang, Lord Otori. Kami sangat senang menerima kedatanganmu. Kami tahu ikatan lama yang ada di antara keluarga kita. Takeo mendengar semua ini diucapkan ulang oleh sang menteri, dan ia bisa menggerakkan sedikit posisinya untuk mengamati reaksi Saga. Ia seperti mendengar tarikan napas pelan dari laki-laki di sebelahnya. Kata-kata kaisar singkat namun lebih dari yang diharapkan, pengakuan atas hubungan klan Otori. Sungguh kehormatan yang amat besar dan tak terduga. Takeo memberanikan diri berkata, bolehkah hamba bicara kepada Paduka yang mulia? Permintaan itu diulang, dan izin kaisar diucapkan ulang. Takeo berkata, berabad-abad lampau nenek moyang Paduka yang mulia memberikan pedang ini, jatuh, kepada Otori Takeyoshi. Pedang ini diserahkan kepada hamba oleh ayah hamba, Shigeru, sebelum kematiannya. Hamba diminta mengembalikannya kepada yang mulia, dan kini hamba dengan rendah hati melaksanakannya, menawarkannya kepada Paduka sebagai tanda kesetiaan dan pengabdian hamba. Menteri sebelah kanan berunding dengan kaisar, lalu bicara lagi kepada Takeo. Kami menerima pedangmu dan pengabdianmu. Takeo maju dengan lutut, lalu mengambil pedang itu dari sabuknya. Rasa menyesal menghunjam selagi ia menyodorkan pedang itu dengan dua tangan. Selamat tinggal, ujarnya pelan dalam hati. Para menteri yang berada di undakan paling rendah mengambil jatuh dan mengoperkannya dari satu petugas ke petugas lainnya hingga sampai ke tangan menteri kiri yang kemudian meletakkannya di depan tirai. Jatuh akan bicara, jatuh akan kembali padaku, pikir Takeo, namun jatuh hanya tergeletak di lantai, diam dan tak bergerak. Kaisar bicara lagi, dan Takeo mendengar kalau itu bukan suara dewa atau bahkan bukan suara penguasa besar, tapi suara manusia biasa yang penuh keingintahuan. Aku ingin melihat Kirin dengan mataku sendiri. Terjadi kegemparan mendadak karena tak seorang pun yakin akan cara tepat apa yang harus dilakukan. Kemudian kaisar melangkah keluar dari balik tirai serta menjulurkan tangan kepada para pelayannya untuk menuntunnya menuruni anak tangga. Kaisar mengenakan jubah emas dengan bordiran naga merah tua melintang di punggung dan lengannya, hiasan itu menambah tinggi badannya, tapi penilaian Takeo sebelumnya ternyata benar. Di balik megahnya pakaian yang dikenakannya, berdiri seorang laki-laki berperawakan agak pendek berusia kira-kira 28 tahun, pipinya tembam, mulutnya kecil dan tegas, menunjukkan kecerdasan, matanya berkilat dengan harapan. Biarkan Lord Otori ikut denganku, ujarnya sewaktu berjalan melewati Takeo, dan Takeo pun mengikutinya, berjalan dengan lutut. Shigeko menunggu di luar bersama Kirin. Gadis itu berlutut dengan satu kaki ketika kaisar mendekat, dan dengan kepala tertunduk memegangi tali, dia berkata, Paduka yang mulia, hewan ini tak sebanding dengan keagungan Paduka yang mulia, namun kami menawarkannya dengan harapan Paduka yang mulia akan melihat dan mengakui bawahan Paduka di 3 negara. Ekspresi kaisar merupakan salah satu kekaguman yang murni, mungkin sama kagumnya karena diajak bicara seorang perempuan dan saat melihat Kirin. Diambilnya tali itu dengan hati-hati, menengok sekilas pada para pegawai tinggi kekaisaran, mendongak melihat leher Kirin yang panjang dan kepalanya, lalu tertawa gembira. Shigeko berkata, Paduka yang mulia bisa menyentuhnya, hewan ini amatlah lembut, dan manusia setengah dewa itu menjulurkan tangan lalu mengelus bulu halus hewan yang menakjubkan itu. Kaisar bergumam, Kirin hanya muncul ketika sang penguasa diberkati surga. Shigeko menyahut dengan suara yang sama pelannya, maka Paduka yang mulia memang diberkati. Ini laki-laki atau perempuan? Tanya kaisar pada Saga yang datang menghampiri dengan cara sama yang dilakukan Takeo, berlutut, karena Shigeko bicara dengan menggunakan bahasa seorang penguasa laki-laki. Paduka yang mulia, ini putri Lord Otori, Lady Maruyama. Dari tanah tempat perempuan berkuasa, Lord Otori telah membawa banyak benda yang eksotis. Semua yang kami dengar tentang 3 negara memang benar adanya. Alangkah inginnya aku berkunjung ke sana, tapi mustahil aku meninggalkan ibu kota. Dielusnya lagi Kirin. Apa yang bisa kuberikan sebagai imbalannya? Tanyanya. Aku sangsi kalau memiliki apapun yang sebanding. Kaisar berdiri seolah berpikir keras selama beberapa saat, dan kemudian berbalik dan menengok ke belakang seakan tersengat oleh ilham yang datang tiba-tiba. Bawakan padaku pedang Otori,
serunya. Akan kuanugerahkan kepada Lady Maruyama. Takeo ingat suara dari masa lalu, pedang itu akan berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya. Kenji. Pedang yang Kenji serahkan kepada Shigeru setelah kekalahan Otori di Yaegahara, dan kemudian dibawa Yuki, putri Kenji, untuk Takeo, dan kini diserahkan ke tangan Maruyama Shigeko oleh Kaisar. Takeo membungkuk hingga menyentuh tanah lagi, dan selagi duduk tegak, dilihatnya Kaisar tengah mengamatinya dengan penuh selidik. Pada saat itu, godaan akan kekuatan mutlak berkilat di hadapannya. Siapapun yang disukai Kaisar atau, bisa diungkapkan dengan kata yang lebih sederhana, mengendalikan Kaisar maka bisa mengendalikan 8 pulau. Itu bisa saja aku dan KED, pikirnya. Kami bisa bersaing dengan Saga, jika kami mengalahkannya besok dalam pertandingan, kami bisa menggantikan kedudukannya. Pasukan kami sudah siap, aku bisa kirim kurir kepada Kahei lebih awal. Kami akan mendesaknya kembali ke utara dan ke arah laut. Sagalah yang akan diasingkan, bukan aku. Takeo menghibur diri dengan hayalannya selama beberapa saat, lalu menyingkirkannya jauh-jauh. Ia tidak menginginkan 8 pulau, ia hanya menginginkan 3 negara, dan ingin agar negaranya tetap damai. Sisa hari itu dihabiskan dengan jamuan makan, pertunjukan musik dan drama, kompetisi puisi, dan bahkan peragaan permainan kegemaran para bangsawan muda, yaitu bola sepak. Lord Kono membuktikan diri sangat mahir dalam permainan ini. Perilakunya yang acuh tak acuh menyembunyikan keahlian fisiknya, komentar Takeo pelan kepada Gemba. Mereka akan menjadi lawan yang sebanding, sahut Gemba setuju dengan tenang. Kemudian ada juga balapan kuda sebelum matahari terbenam. Tim Lord Saga yang menunggang kuda perang Maruyama menang dengan mudah, menambah kekaguman pengunjung kepada sang jenderal, dan kegembiraan serta kekaguman akan hadiah yang tiada bandingannya. Takeo kembali ke kediaman dengan rasa gembira dan bersemangat atas hasil hari ini, meskipun masih cemas tentang esok hari. Ia telah menyaksikan keahlian berkuda lawan. Ia tak percaya kalau putrinya bisa menang. Namun Gemba ternyata benar tentang pedang itu. Seharusnya ia juga percaya tentang hasil pertandingan itu. Dinaikkannya tirai tandu yang terbuat dari sutra untuk menikmati udara malam. Saat ditandu melewati gerbang, dia melihat, dari sudut matanya, garis bentuk tubuh berbayang dari seseorang yang menggunakan kemampuan menghilang. Ia terkejut karena tidak menduga ada anggota Tribe beroperasi di ibu kota, tidak ada dalam catatannya, maupun sepengetahuan keluarga Muto yang pernah menyatakan kalau mereka telah menembus sejauh ini sampai ke wilayah timur. Secara naluri disentuhnya pedang, sadar kalau ia tak bersenjata, percikan keingintahuannya muncul lagi saat menghadapi kekekalan hidupnya. Apakah orang ini yang akan berhasil membunuhnya, dan membuktikan bahwa ramalan itu salah? Saat tandu belum menyentuh tanah, ia sudah turun. Dengan mengacuhkan para pelayannya, ia berlari ke gerbang dan mencari-cari dengan mata orang itu di antara kerumunan, penasaran apakah tadi ia salah lihat. Namanya dilantunkan banyak suara, tapi ia seperti bisa membedakan satu orang yang dikenalnya, lalu dilihatnya gadis itu. Takeo segera mengenalinya sebagai anggota Muto, tapi butuh waktu beberapa saat untuk mengingat siapa gadis itu, Mai, adik Sada, yang ditempatkan di kediaman orang asing untuk mempelajari bahasa serta memata-matai mereka. Mari cepat masuk, perintahnya pada gadis itu. Begitu sudah di dalam, diperintahnya penjaga untuk menutup serta memalang gerbang, kemudian berbalik lagi pada gadis itu. Gadis itu kelihatan lelah dan kotor karena perjalanan jauh. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau membawa kabar dari Taku? Apakah Jun mengirimmu? Aku harus bicara dengan Lord Otori saja, bisiknya. Melihat kesedihan di garis bibir dan dalam tatapan matanya, jantungnya berdegup kencang karena takut pada apa yang akan disampaikan gadis itu. Tunggu di sini, aku akan langsung memanggilmu. Takeo memanggil pelayan untuk membantunya mengganti jubah resminya. Setelah menyuruh mereka menyajikan teh, memanggil gadis itu lalu menyuruh mereka pergi, bahkan putrinya, atau Lord Miyoshi tak boleh masuk. Apa yang telah terjadi? Lord Taku, dan kakakku sudah tiada, tuanku. Kabar itu menghantam dirinya bak pukulan ke dadanya. Takeo menatap gadis itu, tak bisa bicara, merasakan gelombang kesedihan menggelegak hingga ke urat nadinya. Takeo memberi isyarat agar gadis itu melanjutkan. Mereka diduga diserang bandit di tempat berjarak 1 hari berkuda dari Hofu. Bandit, tanyanya tak percaya. Bandit macam apa yang ada di negara tengah? Itulah pernyataan resmi yang dikeluarkan Zenko, sahut Mai. Tapi Zenko sedang melindungi Kikuta Akio.
Desas-desus yang beredar bahwa Akio dan putranya yang bunuh Taku untuk balas dendam atas kematian Kotaro. Sada tewas bersamanya. Dan putriku, bisik Takeo, air mata menggenang di pelupuk matanya dan hampir menetes. Lord Otori, tidak ada yang tahu di mana putri Anda. Mungkin putri Anda berhasil lari, atau ditangkap Akio. Ditangkap Akio, ucapnya mengulang perkataan itu. Mungkin dia melarikan diri, sahut Mai. Tapi dia belum ke Kagemura, atau Terayama, atau tempat lainnya yang diperkirakan sebagai tujuannya melarikan diri. Apakah istriku tahu? Aku tidak tahu, Tuan. Dilihatnya ada hal lain lagi, alasan lain mengapa gadis ini menempuh perjalanan sejauh ini, mungkin tanpa izin dari Tribe, dan tidak diketahui mereka, bahkan Shizuka. Ibu Taku pasti sudah diberitahu? Sekali lagi, aku tak tahu. Sesuatu telah terjadi dalam jaringan Muto, Tuan. Pesan-pesan salah sasaran, atau dibaca oleh orang yang salah. Orang-orang mengatakan kalau mereka ingin kembali ke masa silam, saat Tribe memiliki kekuasaan yang sesungguhnya. Kikuta Akio sangat dekat dengan Zenko dan banyak orang Muto menyetujui persahabatan mereka. Orang-orang mengatakan mereka berdua seperti Kenji dan Kotaro sebelum. Sebelum aku datang, ujar Takeo murung. Aku tidak berhak mengatakannya, Lord Otori. Keluarga Muto bersumpah setia kepada Anda, dan Taku serta Sada setia kepada Anda. Itu sudah cukup bagiku. Aku meninggalkan Hofu tanpa mengatakan pada siapapun, berharap bisa menyusul Lady Shigeko dan Lord Hiroshi, tapi mereka sudah beberapa hari di depanku. Aku terus mengikuti hingga aku sadar sudah di ibu kota. Aku berjalan selama 6 minggu. Aku sangat berterima kasih, teringat olehnya kalau gadis itu juga tengah bersedih. Dan aku sangat berduka atas kematian kakakmu dalam melayani keluargaku. Mata gadis berkilat diterpa sinar lentera, namun tidak menangis. Mereka diserang dengan menggunakan senjata api, tuturnya dengan nada sedih. Tak ada yang bisa membunuh mereka dengan menggunakan senjata biasa. Taku tertembak di leher, dia pasti mati kehabisan darah, dan peluru itu menghantam Sada setelah menembus kuda, tapi dia bukan mati karena peluru, lehernya digorok. Akio punya senjata api? Dari mana dia dapat? Dia sudah di Kumamoto selama musim dingin. Senjata itu pasti pemberian Zenko, mereka sudah melakukan perdagangan dengan orang-orang asing. Takeo duduk terdiam, teringat saat ia mencengkeram leher Taku yang menyelinap masuk ke kamarnya di Suho, saat itu Taku baru berumur 9 atau 10 tahun. Kenangan itu diikuti dengan kenangan lainnya, hampir membuat ia terpuruk. Seraya menutupi wajah dengan tangan, ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis. Kesedihannya disulut dengan kemarahannya atas Zenko yang telah ia biarkan hidup hanya untuk melihat orang itu bersekongkol membunuh adiknya. Lord Otori, ujar Mai ragu-ragu. Haruskah aku memanggil seseorang agar menemui Anda? Tidak, sahutnya, seraya berusaha mengendalikan diri, waktu untuk menjadi lemah sudah berakhir. Kau tak tahu situasi kami di sini. Kau tidak boleh mengatakan ini pada siapa-siapa. Jangan ada hal yang mengganggu selama beberapa hari ke depan. Akan ada pertandingan yang melibatkan putriku dan Lord Hiroshi. Mereka tidak boleh diganggu. Mereka tidak boleh tahu hal ini hingga pertandingannya selesai. Tidak seorang pun boleh tahu. Tapi Anda harus segera kembali ke 3 negara. Zenko, aku akan kembali secepatnya, lebih awal dari rencana. Tapi aku tak ingin menyinggung tuan rumah Lord Saga, Kaisar maupun membiarkan Saga mencium pengkhianatan Zenko. Sementara ini aku dalam posisi yang menguntungkan, tapi itu bisa berubah kapan saja. Begitu lombanya selesai dan kami tahu hasilnya, aku akan pamit. Meskipun berisiko terjebak dalam hujan, namun hal ini tidak bisa ditunda. Kau akan ikut dengan kami, tentu saja, tapi untuk sementara waktu ini aku memintamu untuk menjauh. Shigeko bisa mengenalimu, hanya 2 hari. Nanti aku akan ceritakan tentang kabar ini padanya dan juga Hiroshi. Takeo mengatur agar Mai diberi uang dan dicarikan penginapan, lalu gadis itu pergi, berjanji akan kembali dalam 2 hari. Mai baru saja pergi ketika Shigeko dan Gemba datang. Sedari tadi mereka memeriksa keadaan kuda, menyiapkan pelana dan tali kekang untuk lomba besok, serta membahas strategi. Shigeko, yang biasanya pandai mengendalikan diri serta tenang, kini gembira dengan kejadian hari ini, dan tak sabar menanti penandingan. Ia lega karena ini berarti putrinya takkan memerhatikan sikap diam dan kurang bersemangat dirinya, juga lega karena gelapnya ruangan. Shigeko berkata, aku kembalikan Jato pada ayah. Tidak boleh, sahutnya. Kaisar yang berikan padamu. Sekarang pedang itu menjadi milikmu. Pedang ini terlalu panjang,
protes putrinya. Takeo memaksakan diri untuk tersenyum. Kendati demikian, tetap saja itu milikmu. Akan kuberikan pada biara sampai. Sampai apa? Takeo memotong ucapan putrinya. Sampai putra ayah, atau putraku, cukup dewasa untuk memilikinya. Bukan pertama kalinya pedang itu berada di biara, sahut Takeo. Tapi pedang itu milikmu, dan pedang juga memastikan dirimu bukan hanya sebagai pewaris klan Maruyama, tapi juga klan Otori. Takeo menyadari bahkan saat ia bicara bahwa pengakuan kaisar membuat persoalan pernikahan Shigeko justru makin penting. Shigeko akan menyerahkan 3 negara kepada orang yang menikahinya, suami yang direstui kaisar. Apapun permintaan Saga, ia takkan menyerah begitu saja, tidak sebelum ia konsultasi dengan Kaede. Takeo sangat merindukan Kaede saat ini, bukan hanya menginginkan tubuhnya, tapi kearifan, kejernihan pikiran, serta kekuatannya yang lembut. Aku tidak berarti tanpa dia, pikirnya. Rasanya ingin sekali berada di rumah. Tak sulit untuk membujuk Shigeko beristirahat lebih awal, dan Gemba juga pergi tidur, meninggalkan Takeo sendirian menghadapi malam yang panjang. Minoru datang, seperti biasa, saat matahari baru terbit. Dia datang bersama para pelayan perempuan yang membawa teh. Hari ini sepertinya akan menjadi hari yang cerah, ujarnya. Aku telah menyiapkan catatan atas semua yang terjadi kemarin, dan juga mencatat semua yang akan terjadi hari ini. Ketika Takeo mengambil catatan itu tanpa menjawab, si juru tulis berkata dengan ragu, Lord Otori kelihatannya tidak sehat. Aku kurang tidur, itu saja. Aku sehat-sehat saja, aku harus terus memesona serta mengesankan. Aku tidak bisa bersikap sebaliknya. Minoru menaikkan alis sedikit, terkejut dengan suara dingin Takeo. Tentunya kunjungan Anda sangat berhasil, kan? Kita akan tahu sore ini. Takeo tiba-tiba memutuskan dan berkata, aku akan mendiktekan sesuatu padamu. Jangan berkomentar dan jangan beritahu siapa-siapa. Kau harus mengatur kepulangan kita agak lebih awal dari rencana. Minoru menyiapkan batu tinta dan mengambil kuas tanpa bicara. Tanpa memihak Takeo menceritakan semua yang diceritakan Mai semalam, dan Minoru menulisnya. Aku turut berduka cita, ujarnya ketika Takeo selesai mendikte. Takeo memandang Minoru dengan tatapan menuduh. Aku minta maaf atas kurang terampilnya diriku ini. Tanganku gemetar dan tulisanku sangat buruk. Tidak apa-apa, selama masih bisa dibaca. Simpan baik-baik, aku akan memintamu membacakannya, malam ini atau besok. Minoru membungkuk hormat. Takeo sadar akan simpati tanpa kata-kata dari juru tulisnya, kenyataan bahwa ia telah berbagi kabar kematian Taku mengurangi penderitaannya. Lord Saga mengirim surat untuk Anda, ujar Minoru, mengeluarkan gulungan kertas. Beliau pasti menulisnya tadi malam. Beliau sangat menghormati Anda, biar kulihat. Tulisannya menggambarkan orangnya, tebal dan ditekan, guratan tinta kelihatan hitam dan tegas, bergaya kotak. Beliau mengucapkan selamat padaku atas keramahan kaisar padaku, dan atas keberhasilan hadiahku, serta mengucapkan semoga berhasil hari ini. Beliau khawatir atas popularitas Anda, ujar Minoru. Dan takut bila Anda kalah dalam pertandingan itu, kaisar masih tetap mendukung Anda. Aku akan mematuhi kesepakatan, dan aku berharap dia pun begitu, sahut Takeo. Beliau mengharapkan Anda menemukan cara untuk berkelit dari kesepakatan tersebut, agar beliau mendapat alasan untuk tidak menepatinya. Minoru, sikapmu menjadi begitu sinis. Lord Saga adalah bangsawan besar berasal dari klan kuno. Dia telah mengumumkan kesepakatannya. Dia takkan mengingkari kesepakatan itu tanpa membuat dirinya tidak terhormat, dan begitu pula aku. Persis seperti itulah cara bangsawan menjadi besar, gumam Minoru. Jalanan jauh lebih ramai lagi dibanding kemarin, dan masyarakat menari-nari seperti kesurupan. Cuaca makin panas dengan kelembapan yang menandakan hujan plum. Arena di Biara Agung dipenuhi penonton, perempuan mengenakan kimono bertudung, laki-laki berpakaian cerah, anak-anak, semua memegang payung dan kipas. Di dalam lingkaran terluar pasir merah, para penunggang kuda menunggu. Kuda tim Saga memiliki sabuk kulit yang dikaitkan di bawah ekor serta tali dada berwarna merah, sedangkan milik Shigeko berwarna putih. Pelana kuda dilapisi kerang mutiara, surai dikepang, jambul dan ekornya mengkilat serta sehalus rambut seorang putri. Seutas tali jerami kuning membagi lingkaran sebelah luar dari lingkaran yang sebelah dalam, dengan pasir berwarna putih. Takeo bisa mendengar gonggongan anjing yang bersemangat dari sisi timur arena, tempat sekitar 50 ekor anjing dalam sebuah kerangkeng berhiaskan daun dan rumbai-rumbai putih.
Di bagian belakang lapangan terdapat bilik dari kain sutra didirikan bagi kaisar, yang tersembunyi seperti sebelumnya, di balik tirai bambu. Takeo dibimbing ke tempat di sebelah kanan bilik kaisar. Di tempat itu Takeo disambut para bangsawan, ksatria dan istri mereka, sebagian sudah bertemu dengannya sehari sebelumnya. Pengaruh Kirin sudah tampak, seorang laki-laki memperlihatkan padanya pena lintang yang diukir mengikuti bentuk Kirin, dan beberapa perempuan mengenakan tudung berhiaskan gambar Kirin. Suasana hari itu terasa bagai piknik di pedesaan, meriah dan ramai, dan Takeo berusaha ikut ambil bagian di dalamnya dengan sepenuh hati. Namun sesekali pemandangan tampak kabur dan langit semakin kelam, dan mata dan pikirannya dipenuhi dengan bayangan-bayangan Taku yang tertembak di leher lalu mati kehabisan darah. Ia mengalihkan perhatian pada mereka yang masih hidup, pada perwakilannya, Shigeko, Hiroshi dan Gemba. Kedua kuda abu-abu pucat dengan surai dan ekor hitam terlihat sangat kontras dengan kuda Gemba yang berbulu hitam. Kuda-kuda melangkah tenang mengelilingi lingkaran. Saga menunggang kuda besar dengan bulu warna coklat kemerahan. Kedua pendukungnya, Okuda dan Kono, menunggang kuda belang dan juga merah bata. Busur milik mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan busur Shigeko dan ketiganya memiliki anak panah yang dibului dengan bulu bangau warna putih dan abu-abu. Takeo belum pernah menyaksikan perburuan anjing, dan peraturan permainan itu dijelaskan oleh kawan pendampingnya. Anda hanya boleh menembak bagian tertentu di tubuh anjing, punggung, kaki, leher. Anda tidak boleh menembak kepala, bagian lunak di perut atau kemaluan, dan nilai Anda akan dikurangi jika anjingnya berdarah atau mati. Makin banyak darah menetes, makin buruk tembakannya. Ini semua tentang pengendalian sempurna yang sangat sulit dicapai sewaktu kuda berderap. Mereka berkuda dalam barisan menurut urutan pangkat, dari yang terendah sampai yang tertinggi, pasangan pertama Okuda dan Hiroshi. Okuda akan mulai lebih dulu untuk menunjukkan cara melakukannya, tutur Saga kepada Hiroshi, dengan ramah, karena penunggang kedua memiliki peluang lebih menguntungkan. Anjing pertama dibawa masuk ke lingkaran, Okuda juga memasuki lingkaran lalu menderapkan kudanya, membiarkan tali kekang menggantung di leher kuda selagi dia menaikkan busur panah dan menaruh anak panahnya. Tali anjing dilepaskan dan hewan itu segera berjingkrakan, mengonggong pada kuda yang tengah berderap. Anak panah pertama Okuda berdesing melewati telinga anjing itu, membuatnya menyalak kaget lalu mundur, dengan ekor di sela kaki belakangnya. Anak panah kedua mengenai dada. Tembakan yang bagus, seru laki-laki di sebelah Takeo. Tembakan yang ketiga terkena punggung anjing yang tengah berlari. Anak panah itu dilepaskan terlalu kuat, darah mulai menodai bulu putih anjing itu. Kurang baik, adalah penilaian juri. Takeo merasakan ketegangan mulai bertambah saat Hiroshi memasuki lingkaran dan Keri mulai berderap. Takeo sudah mengenai kuda itu selama ia mengenai pemuda itu, hampir 18 tahun. Mampukah kuda abu-abu itu bertahan dalam pertandingan semacam ini? Akankah kuda itu mengecewakan penunggangnya? Takeo tahu Hiroshi mahir memanah, tapi mampukah pemuda itu bersaing dengan pemanah nomor 1 dari ibu kota? Anjing dilepaskan. Mungkin anjing itu sudah melihat nasib kawannya dan tahu apa yang menantinya dalam lingkaran itu. Anjing itu secepatnya berlari keluar lingkaran, menghempaskan tubuhnya di antara anjing-anjing lain. Anak panah Hiroshi luput mengenai anjing itu sejauh serentangan kaki. Anjing itu ditangkap, dibawa masuk lagi dan dilepas sekali lagi. Takeo bisa melihat kalau anjing itu ketakutan dan menggeram. Anjing-anjing itu pasti mencium amis darah sehingga ketakutan, pikirnya. Atau mungkin anjing saling berkomunikasi lalu memperingatkan. Kali ini Hiroshi lebih siap, tapi anak panahnya tetap tidak kena sasaran. Lebih sulit dari kelihatannya, ujar tetangga Takeo dengan simpatik. Butuh latihan selama bertahun-tahun. Takeo menatap anjing itu saat dibawa masuk untuk yang ketiga kalinya, berusaha menyuruh agar anjing itu tenang. Ia tidak mau Hiroshi menyakiti anjing itu, tapi ia ingin pemuda itu setidaknya mendapat satu nilai untuk bidikannya. Penonton terdiam, di balik suara derap kuda, terdengar olehnya senandung yang amat pelan, suara yang dikeluarkan Gemba saat merasa gembira. Tak ada orang lain yang bisa mendengarnya, tapi anjing itu bisa mendengarnya. Hewan itu berhenti meronta dan menyala. Anjing itu tidak kabur saat dilepas, tapi malah duduk dan menjilati bulunya sebelum bangkit lalu berjalan pelan mengitari lingkaran. Anak panah ketiga Hiroshi kena bagian samping anjing itu, membuatnya terjatuh dan menyalak, tapi tidak berdarah. Itu tembakan yang mudah. Okuda akan memenangkan babak ini. Juri memutuskan demikian. Tembakan kedua Okuda,
meski membuat si anjing berdarah, mendapat nilai lebih tinggi ketimbang 2 tembakan Hiroshi yang meleset. Takeo bersiap menerima satu kekalahan lagi, maka tak peduli sebaik apapun Shigeko melakukannya, hasil pertandingan sudah ditentukan. Matanya terpaku pada Gemba yang tak lagi bersenandung, tapi kelihatan sangat waspada. Kuda hitam tunggangannya juga tampak waspada, menatap pemandangan asing dengan telinga tegak dan bola mata membesar. Lord Kono menunggu di sebelah luar lingkaran di atas kuda merah bata yang kuat serta penuh semangat. Laki-laki itu mahir berkuda, seperti yang sudah diketahui, dan kudanya memang cepat. Karena Hiroshi kalah pada babak sebelumnya, kali ini Gemba mendapat giliran pertama. Anjing yang berikutnya lebih lincah, dan kelihatan tidak takut pada kuda yang tengah berderap. Panah pertama Gemba tampak melayang dan mendarat perlahan di tungging anjing itu. Tembakan yang bagus, dan tidak ada darah. Tembakannya yang kedua hampir sama, sekali lagi tidak mengeluarkan darah. Tapi kini anjing itu ketakutan, berlarian ke kanan dan kiri melintasi lapangan. Tembakan ketiga Gemba meleset. Kemudian Kono keluar dengan menunggang kuda merah bata, membuat kudanya berderap mengelilingi lingkaran sebelah luar, membuat pasir merah beterbangan. Para penonton berseru kagum. Lord Kono sangat mahir dan terkenal, orang di sebelah Takeo memberitahunya. Kemahirannya memang enak dipandang, ujar Takeo setuju dengan sikap sopan, seraya berpikir, aku akan kehilangan segalanya, tapi aku takkan terlihat marah atau sedih. Anjing-anjing dalam kerangkeng makin bersemangat, gonggongan berubah menjadi lolongan, dan setiap anjing yang dibebaskan semakin liar karena ketakutan. Namun tetap saja Kono membukukan 2 nilai tembakan sempurna tanpa darah. Pada tembakan ketiga, kuda tunggangannya terlalu bersemangat karena sorak-sorai penonton, agak meloncat saat Kono menarik busur. Panahnya melayang di atas kepala anjing dan kena bagian samping panggung kayu di belakangnya. Beberapa pemuda berlompatan turun untuk mengambilnya, pemenang yang beruntung mengayunkan anak panah itu di atas kepalanya. Setelah diskusi panjang para juri, babak kedua diputuskan seri. Kini kita mungkin menunggu keputusan Kaisar, seru laki-laki di sebelah Takeo. Cara ini sangat digemari pengunjung, bila hasilnya seri secara keseluruhan. Tampaknya cara itu kurang sesuai karena kurasa Lord Saga akan dianggap memiliki lebih dalam olahraga ini. Tentu, Anda benar. Aku hanya tidak ingin. Laki-laki itu tak kuasa menahan malu. Setelah diam dengan sikap canggung selama beberapa saat, dia lalu mohon diri menjauh untuk bergabung dengan kelompok lain. Laki-laki itu berbisik kepada mereka, dan Takeo mendengar kata-katanya dengan jelas. Sungguh, aku tak tahan duduk di sebelah Lord Otori saat dia menghadapi hukuman mati. Aku nyaris tidak bisa menikmati pertandingan karena mengasihani dirinya. Kabarnya pertandingan ini hanyalah alasan baginya untuk mengundurkan diri tanpa kalah dalam perang. Lord Otori tidak keberatan, maka kita tak perlu iba padanya. Kemudian kesunyian melanda seluruh arena sewaktu Shigeko memasuki lingkaran dan Ashige mulai berderap. Takeo hampir tidak sanggup memandang putrinya, namun ia juga tak mampu memalingkan wajah. Setelah peserta laki-laki, putrinya terlihat kecil dan rapuh. Meskipun penonton bersorak-sorai, gonggongan anjing yang ketakutan, dan ketegangan yang makin meningkat, baik si kuda maupun penunggangnya tampak benar-benar tenang. Gaya berjalan si kuda cepat dan mulus, sedang si penunggang duduk tegak dan tenang. Busur miniatur dan anak panahnya membuat penonton terkesima, dan berubah menjadi kekaguman saat anak pertama menyentuh pelan bagian samping tubuh anjing buruan. Anjing itu, terluka atau ketakutan, mengibaskan anak panah itu seakan hanya lalat. Kemudian anjing itu seperti menganggap kalau ini adalah permainan yang menyenangkan. Anjing itu berlarian mengitari lingkaran di waktu yang bersamaan dengan si kuda. Shigeko membungkuk dan melepaskan anak panah kedua seolah benda itu adalah tangannya dan tengah mengelus leher hewan itu. Si anjing menggelengkan kepala dan mengibaskan ekor. Shigeko mendesak kudanya untuk berderap lebih cepat dan anjing itu berlari tunggang langgang, moncong menganga, telinga melambai-lambai. Mereka mengitari arena sebanyak 3 kali seperti ini, kemudian Shigeko menarik kudanya berhenti di depan Kaisar. Anjing itu duduk di belakangnya, berjingkrakan. Shigeko membungkuk dalam-dalam, membuat kudanya berderap lagi, berjalan memutar semakin mendekati anjing yang duduk memerhatikan, memutar kepalanya, dengan lidah merah mudanya terjulur. Anak panah ketiga terbang lebih cepat namun tak kurang lembutnya, mengenai anjing itu nyaris tanpa suara tepat di bawah kepalanya. Takeo tak kuasa mengagumi putrinya, kekuatan dan kemahirannya yang diperkuat dengan kelembutan.
Dirasakan pelupuk matanya menghangat, dan takut kalau rasa bangga akan menghilangkan kesedihannya. Takeo mengerutkan dahi lalu menahan agar wajahnya tetap tanpa ekspresi, tidak menggerakkan satu otot pun. Bagian 26. Saga Hideki, peserta terakhir, kini menunggang kuda memasuki lingkaran berpasir putih. Kuda coklat kemerahan itu menarik-narik besi yang dipasang di mulutnya, melawan penunggangnya, namun laki-laki itu mengendalikan kuda dengan mudah. Saga mengenakan jubah hitam, berhiaskan bulu anak panah di bagian punggungnya, dan kulit rusa di kedua paha untuk melindungi kakinya, ekor pendeknya menggantung hampir menyentuh tanah. Saat dia mengangkat busur, penonton menghembuskan napas. Ketika dia menaruh anak panah, mereka menahan napas. Kudanya berderap, buih dari mulutnya beterbangan. Anjing dilepas, menggonggong dan melolong, tubuh anjing itu terhempas ke tanah. Anak panah Saga terbang lebih cepat dari pandangan mata, mendapat nilai sempurna ke bagian samping tubuh si anjing dan berhasil menjatuhkannya. Si anjing berusaha bangkit terhuyung-huyung dan kebingungan. Mudah bagi Saga untuk menembaknya lagi dengan anak panah kedua, sekali lagi tidak membuat anjing itu berdarah. Matahari sudah di ufuk barat, hawa kian panas, bayangan kian memanjang. Meskipun orang-orang berteriak, anjing melolong, dan anak-anak menjerit, namun Takeo tenang sedingin es. Perasaan itu mematikan semua perasaannya, menutupi semua kesedihan, penyesalan, dan amarah. Disaksikannya dengan perasaan tanpa memihak selagi Saga menderapkan kuda mengitari lingkaran lagi, seorang laki-laki dengan pengendalian jiwa dan raga yang sempurna. Pemandangan itu tampak seperti dalam mimpi. Anak panah terakhir melesat di samping badan si anjing lagi dengan suara yang nyaris tak terdengar. Pasti keluar darah, pikirnya, tapi bulu putih si anjing atau pasir berwarna pucat itu tetap bersih. Semua orang terdiam. Takeo merasakan semua mata tertuju pada dirinya, meskipun ia tidak memandang siapapun. Telah dirasakannya kekalahan di tenggorokan, perut, hingga empedunya. Saga dan Shigeko setidaknya seri. 2 seri dan 1 menang, Saga akan meraih kemenangan. Tiba-tiba, di depan matanya, seolah masih terus bermimpi, di pasir putih arena mulai tercemar warna merah. Anjing tadi mengalami pendarahan hebat, dari mulut dan anusnya. Penonton berseru kaget, punggung anjing itu melengkung, mencecerkan darah berbentuk melengkung di pasir, mendengking 1 kali, lalu mati. Tenaga Saga terlalu besar, pikir Takeo. Dia tidak bisa menundukkan kekuatan laki-lakinya. Dia bisa melambatkan anak panah, namun tak mampu mengurangi tenaganya. 2 tembakan pertama telah menghancurkan organ tubuh anjing itu dan membunuhnya. Takeo seperti mendengar teriakan dan sorak-sorai yang berasal dari tempat jauh. Perlahan ia bangkit, menatap ke ujung arena, tempat kaisar duduk di balik tirai bambu. Pertandingan berakhir seri, kini keputusan ada di tangan kaisar. Perlahan-lahan penonton terdiam. Para peserta menunggu, diam tak bergerak, kelompok merah di bagian timur, sementara kelompok putih di bagian barat. Bayang-bayang panjang kaki kuda terbentang melintasi arena. Anjing-anjing masih saja menyalak dari balik kandang, tapi tidak ada suara lain. Takeo menyadari kalau selama pertandingan orang-orang telah menjauhinya, tak ingin menyaksikan terlalu dekat penghinaan terhadap dirinya, atau berbagi takdirnya yang tidak menguntungkan. Kini ia menunggu seorang diri untuk mendengarkan hasilnya. Terdengar bisikan dari balik tirai, tapi Takeo sengaja menutup pendengarannya. Hanya saat menteri muncul dari balik tirai dan dilihatnya pandangan resmi pertama tertuju pada Shigeko, dan kemudian, pandangan yang lebih gugup, tertuju pada Saga, Takeo merasa ada secercah harapan. Karena kelompok Lady Maruyama tidak menumpahkan darah, Kaisar menganugerahkan kemenangan kepada kelompok putih. Takeo berlutut dan menyembah. Kerumunan penonton bersorak menyetujuinya. Ketika Takeo duduk tegak, seketika dilihatnya ruang di sekelilingnya telah dipenuhi orang yang berhambur menghampiri untuk memberinya selamat, ingin dekat dengannya. Ketika berita itu menyebar ke seluruh penjuru arena dan di luarnya, nyanyian pun mulai terdengar lagi. Lord Otori telah muncul di ibu kota, kuda-kudanya menggetarkan tanah kami. Putrinya meraih kemenangan besar, Lady Maruyama tidak menumpahkan darah. Pasir tetap putih, anjing pun tetap putih. Para penunggang putih menang. 3 negara hidup dalam damai, begitu pula 8 pulau. Takeo memandang ke arah Saga, dan melihat bangsawan itu juga tengah menatapnya. Tatapan mata mereka bertemu, dan Saga menundukkan kepala sebagai pengakuan atas kemenangan itu. Ini tidak seperti dugaannya, pikir Takeo, lalu teringat kata-kata Minoru.
Saga berharap bisa menyingkirkan diriku tanpa berperang, namun dia gagal. Dia akan memanfaatkan alasan apapun untuk mengingkari janjinya. Lord Saga telah merencanakan mengadakan jamuan makan besar untuk merayakan kemenangannya yang sudah diketahui lebih dulu. Jamuan makan memang dilakukan seperti yang direncanakan, namun berbeda dengan kegembiraan tulus di jalan-jalan di kota, perayaan tersebut tidak sepenuhnya tulus. Kendati begitu, tata krama tetap berlaku, dan Saga mengumbar sanjungannya kepada Lady Maruyama, semakin jelas kalau dia menginginkan pernikahan itu lebih dari sebelumnya. Kita akan menjadi sekutu, dan Anda akan menjadi ayah mertuaku, ujar Saga, tertawa dengan kegembiraan yang dipaksakan. Walaupun aku percaya usiaku lebih tua beberapa tahun, aku akan senang sekali memanggil Anda putraku, sahut Takeo, dengan agak tercengang selagi kata-kata itu meluncur dari mulutnya. Tapi kita harus menunda pengumuman pertunangan sampai putriku meminta pendapat klannya, termasuk ibunya. Takeo melihat sekilas ke arah Lord Kono dan ingin tahu reaksi jujur bangsawan itu. Di balik sikap sopan yang ditunjukkannya, pesan apa yang akan orang itu kirim pada Zenko tentang hasil pertandingan ini, dan apa yang tengah dilakukan Zenko. Jamuan berlangsung hingga larut malam, bulan sudah muncul dan bintang-bintang tampak besar, cahayanya berpencar dan berkabut dengan lembabnya udara. Aku minta kalian semua tidak pergi tidur dulu, ujar Takeo ketika mereka kembali ke kediaman. Ia membimbing Shigeko, Gemba dan Hiroshi ke ruangan paling terpencil di kediaman itu. Semua pintu terbuka lebar, air bergemericik di taman dan sesekali nyamuk berdengung. Minoru dipanggil. Ayah, ada apa? Tanya Shigeko segera. Apakah ada kabar buruk dari rumah? Apakah ibu, adik bayiku? Minoru akan membacakannya, sahut Takeo, dan memberi isyarat agar si juru tulis mulai membaca. Minoru membaca tanpa perasaan, dengan sikap dinginnya seperti biasa, tapi perasaan mereka bertiga tidak kurang bergolaknya. Shigeko menangis terang-terangan. Hiroshi terduduk pucat pasi, seolah terkena pukulan di dadanya lalu terhuyung-huyung. Gemba berdengus keras lalu berkata, kau merahasiakan ini seharian? Aku tidak ingin konsentrasi kalian terpecah. Aku tak menduga kalian akan menang. Bagaimana aku harus berterima kasih kepada kalian? Kalian tadi sangat luar biasa. Takeo bicara dengan berlinang air mata penuh perasaan. Beruntung Kaisar cukup terkesan padamu dan tak ingin menyinggung dewa-dewa dengan memutuskan untuk menentangmu. Segalanya bercampur aduk untuk meyakinkan dirinya bahwa kau memiliki restu dari surga. Kurasa dia memutuskan ini agar mendapatkan orang yang bisa mengimbangi kekuatan Saga, sahut Takeo. Itu juga, Gemba setuju. Tentu saja, dia manusia setengah dewa tapi juga tak berbeda dengan kita semua, termotivasi oleh gabungan antara idealisme, pragmatisme, penyelamatan diri sendiri, dan niat yang baik. Kemenangan kalian membuat Kaisar berpihak pada kita, ujar Takeo. Tapi kematian Taku berarti kita harus segera kembali. Zenko harus dihadapi sekarang juga. Ya, kurasa kini waktunya kita pulang, sahut Gemba. Bukan hanya karena Taku, tapi demi mencegah kekacauan lebih jauh lagi. Ada satu hal lagi yang tidak beres. Berkaitan dengan Maya, tanya Shigeko dengan ketakutan yang terdengar dalam nada suaranya. Mungkin, sahut Gemba tanpa berkata lagi. Hiroshi, ujar Takeo, kau telah kehilangan sahabat terdekatmu. Aku menyesal, aku berusaha menahan keinginanku untuk balas dendam. Suara Hiroshi terdengar parau. Yang kuinginkan hanyalah kematian Zenko, begitu pula dengan Kikuta Akio dan putranya. Naluriku mengatakan kalau kita harus segera pergi dan memburu mereka, tapi ajaran Houou menahanku untuk tidak melakukan kekerasan. Lalu bagaimana cara kita menghadapi para pembunuh ini? Kita memang akan memburu mereka, sahut Takeo. Tapi akan dilakukan dengan adil. Aku telah diakui Kaisar, kekuasaanku telah ditegaskan oleh Paduka yang mulia. Zenko tidak memiliki lagi dasar hukum yang sah untuk menentangku. Bila dia tidak benar-benar tunduk, kita akan mengalahkannya dalam pertempuran dan dia akan mencabut nyawanya sendiri. Akio akan digantung seperti penjahat biasa. Tapi kita harus pergi secepatnya. Ayah, ujar Shigeko, aku tahu ayah benar. Tapi tidakkah kepergian yang tergesa-gesa akan menyinggung Lord Saga dan Kaisar? Dan jujur saja, aku cemas pada keadaan Kirin. Kesehatannya merupakan masalah terpenting bagi kelangsungan kedudukan ayah. Hewan itu akan ketakutan bila kita semua pergi begitu mendadak. Tadinya aku berharap bisa melihatnya tenang dulu sebelum kita pergi. Mungkin aku bisa tinggal di sini menemaninya? Tidak, ayah takkan meninggalkan dirimu di tangan Saga,
sahutnya dengan suara keras yang mengejutkan mereka sendiri. Apakah aku harus menyerahkan semua putriku kepada musuh-musuhku? Kita telah berikan Kirin kepada Kaisar. Kaisar dan orang-orangnya yang harus bertanggung jawab atas nasib hewan itu. Kita harus pergi sebelum akhir minggu, kita akan memanfaatkan cahaya bulan antara bulan sabit dan bulan purnama untuk melakukan perjalanan. Kita akan berkuda di tengah hujan, dan mungkin tak melihat bulan sama sekali, gumam Hiroshi. Takeo berpaling ke arah Gemba. Gemba, kau telah membuktikan kalau dirimu tahu segalanya sejauh ini. Apakah surga masih terus berpihak pada kita dengan menunda hujan plum? Kita lihat saja apa yang bisa kita lakukan, sahut Gemba berjanji sambil senyum, di sela-sela air matanya. Sejak Takeo memintanya mengambil alih kepemimpinan Tribe, Muto Shizuka telah melakukan perjalanan ke hampir seluruh 3 negara. Dia mengunjungi desa-desa tersembunyi di pegunungan dan rumah-rumah pedagang tempat kerabatnya menjalankan berbagai usaha, membuat sake, fermentasi kedelai, peminjaman uang, hingga kegiatan mata-mata. Hierarki kuno Tribe masih tetap ditegakkan dengan struktur vertikalnya serta kesetiaan tradisional keluarga, yang berarti bahkan dalam kalangannya sendiri. Tribe menyimpan rahasia dan sering bertindak dengan cara mereka sendiri. Seperti biasa, Shizuka disambut dengan sopan santun serta penghormatan, namun ia sadar ada sakit hati terhadap posisi barunya. Andai Zenko mendukung, keadaannya pasti berbeda. Tapi sadar selagi putranya itu masih hidup, maka ketidakpuasan di dalam keluarga Muto bisa berkembang menjadi sikap membangkang. Karena alasan itulah dia merasa berkewajiban untuk mempertahankan kontak dengan semua kerabatnya, berusaha agar mereka tetap setia kepadanya, dan menentang putra sulungnya. Shizuka tahu betul kalau ada rahasia yang disimpan dan ketidakpatuhan berkembang di kalangan Tribe, karena, bertahun-tahun lalu, dia pernah mengungkapkan cara kerja pekerjaan Tribe kepada Shigeru, dan catatan terperinci itu yang memungkinkan Takeo mengalahkan dan mengendalikan Tribe. Kenji sudah tahu tindakannya itu, dan telah memilih untuk mengabaikan satu hal yang bisa disebut pengkhianatan, tapi Shizuka sendiri selalu ingin tahu siapa lagi yang mungkin mencurigai dirinya. Orang-orang di kalangan Tribe memiliki ingatan yang panjang, dan juga sabar dan pantang menyerah ketika berkaitan dengan balas dendam. Tak lama setelah Takeo berangkat ke Miyako, Shizuka bersiap pergi lagi, pertama ke Yamagata lalu ke Kagemura di pegunungan di belakang Yamagata, kemudian ke Hofu. Kaede dan bayi laki-lakinya kelihatan sangat sehat. Aku merasa aku bisa pergi sebelum hujan plum tiba, tutur Shizuka pada suaminya. Kau ada di sini untuk merawat mereka, kau tak boleh bepergian dengan Fumio tahun ini. Bayi ini sangat kuat, sahut Ishida setuju. Tapi kau takkan tahu apa akan terjadi pada bayi, cengkeraman mereka pada kehidupan masih lemah, dan bisa terlepas tanpa terduga. Tapi bayi ini tampak seperti pejuang cilik. Dia adalah ksatria sejati, sahut Shizuka. Kaede amat memujanya. Belum pernah aku melihat seorang ibu begitu terpesona pada anaknya sendiri, aku Ishida. Kaede hampir tidak sanggup berpisah dari anaknya. Dia merawatnya sendiri, yang tidak dilakukannya pada anak-anaknya yang lain. Shizuka melihat itu dengan rasa iri bercampur iba, konsentrasi penuh si bayi mengisap puting susu ibunya, perlindungan sang ibu yang sama kuatnya. Anak ini akan diberi nama siapa? Tanyanya. Kami belum memutuskan, jawab Kaede. Takeo sangat suka nama Shigeru, tapi nama itu berkaitan dengan hal-hal yang menyedihkan, dan kami telah memiliki Shigeko. Mungkin nama otori yang lainnya, Takeshi, Takeyoshi. Tapi anak ini takkan diberi nama sampai berusia 2 tahun nanti. Aku memanggilnya singa kecilku. Shizuka teringat betapa ia amat sayang kepada kedua putranya saat mereka masih kecil, merenungkan kekecewaan dan kecemasan yang mereka timbulkan saat ini. Sewaktu menikah dengan Ishida, Shizuka berharap bisa punya anak lagi, tapi tahun-tahun berlalu dan ia tidak juga hamil. Kini ia jarang mendapat haid, kesempatannya hampir habis, dan tentu ia tak ingin harapannya terkabul. Ishida tidak punya anak dari pernikahan sebelumnya, istrinya sudah meninggal bertahun-tahun lamanya, meski tadinya dia ingin menikah lagi, tapi tak satu pun calon yang diterima oleh Lord Fujiwara. Ishida adalah laki-laki yang penuh cinta, serta sangat baik hati. Shizuka pernah mengatakan kepada Takeo, kalau ia cukup bahagia hidup tenang bersama Ishida di Hagi dan bisa terus mendampingi Kaede. Tapi sejak menyetujui untuk menjadi ketua keluarga Muto dan Tribe, tugas itu menyita tenaga dan waktunya. Itu juga berarti ada banyak persoalan yang tak bisa dibicarakannya dengan Ishida. Shizuka mencintai suaminya, dan suaminya itu memiliki banyak sifat baik yang dikaguminya, tapi tutup mulut tidak termasuk di dalamnya.
Ishida tidak terlalu memikirkan mana yang bisa dibicarakan dengan orang banyak serta mana yang harus dirahasiakan. Sake bahkan bisa lebih melonggarkan lidahnya, dan bisa saja lupa dengan apa yang telah diocehkannya di malam sebelumnya. Ishida menyukai semua kesenangan dari kedamaian makanan yang berlimpah, kebebasannya untuk bepergian, berinteraksi dengan orang asing, benda-benda indah yang mereka bawa dari bagian dunia lain hingga pada tahapan tidak ingin menghadapi kenyataan bahwa kedamaian selalu berada di bawah ancaman, bahwa tidak semua orang bisa dipercaya, bahwa musuh bisa saja berada dalam lingkungan keluarganya sendiri. Maka Shizuka tidak mengutarakan pada suaminya tentang Taku dan Zenko, dan Ishida pun sudah hampir melupakan malam di Hofu ketika dalam keadaan mabuk diungkapkannya kepada Zenko, Hana dan Lord Kono tentang teori kekuatan pikiran manusia, serta efek menyembuhkan diri sendiri dengan percaya kepada ramalan, dan bagaimana semua ini berlaku pada diri Takeo. Tsunaomi dan Chikara sedih atas kepergian Shizuka, tapi ibu mereka, Hana, diharapkan berada di Hagi sebelum akhir bulan, dan mereka berdua terlalu disibukkan dengan pendidikan dan latihan untuk bisa merindukan neneknya. Sejak mereka berdua tinggal di Hagi, Shizuka mengamati keduanya dengan cermat untuk melihat apakah ada tanda kemampuan yang berkembang, tapi kedua anak itu kelihatan layaknya putra ksatria, tak berbeda dari anak lelaki seusia mereka yang berlatih bersama mereka, saling bersaing dan bertengkar. Kaede memeluk, memberinya jubah baru dengan tudung model baru dan seekor kuda dari istal, kuda betina yang sudah sering ditunggangi Shizuka. Ia merasa lebih mudah mendapatkan kuda ketimbang teman seperjalanan, tersadar kalau ia merindukan Kondo Kichi yang bisa menjadi teman yang sempurna untuk perjalanan semacam ini, dengan keahlian bertarung dan kesetiaannya, disesalinya kematian Kondo, dan ia pun mendoakannya. Ia menolak tawaran Kaede untuk dikawal ksatria Otori, dan memilih Bunta sebagai teman perjalanan. Bunta dulu menjadi informannya yang bekerja sebagai pelayan di kediaman Lady Maruyama Naomi, dan menetap di Inuyama setelah kematian majikannya itu. Setelah perang dan gempa, laki-laki itu menemukan jalannya ke Hagi, dan sejak saat itu bekerja melayani keluarga Otori. Usianya beberapa tahun lebih muda dari Shizuka, berasal dari keluarga Imai. Penampilannya kalem dan pendiam, namun sebenarnya dia pencopet ulung, pendongeng dengan keterampilan mengorek informasi, dan jago sumo dan petarung tangan kosong yang tangguh. Masa lalu yang mereka lalui bersama telah menciptakan ikatan antara mereka berdua, dan Shizuka merasa bisa mempercayainya. Sepanjang musim dingin Bunta telah membawakannya potongan-potongan kecil informasi, dan begitu salju mencair, dia pergi ke Yamagata atas permintaan Shizuka untuk mencari informasi. Kabar yang dibawanya sungguh mengganggu, Taku belum kembali ke Inuyama dan masih di Hofu, Zenko terlibat hubungan erat dengan Kikuta dan menganggap dirinya sebagai ketua Muto, keluarga Muto berbeda pendapat. Masalah ini telah ia bicarakan dengan Takeo, tapi mereka belum memutuskan apapun. Kelahiran putranya, persiapan untuk perjalanan ke Miyako telah menyita perhatian Takeo. Kini Shizuka merasa berkewajiban untuk bertindak sendiri, berusaha mempertahankan agar keluarga Muto tetap setia dan memastikan keamanan si kembar, Maya dan Miki. Shizuka menyayangi mereka berdua seperti putri yang tidak pernah dimilikinya. Dia yang merawat mereka ketika Kaede membutuhkan waktu yang begitu lama untuk memulihkan diri setelah melahirkan, dialah yang mengawasi semua latihan mereka dengan cara tribe. Dia pula yang telah melindungi dan membela mereka dari semua orang yang hendak menyakiti mereka. Ia punya harapan lain yang ia tak yakin mampu mewujudkannya, tujuan yang pernah diajukan namun ditolak Takeo. Shizuka tak kuasa menahan ingatannya pada Iida Sadamu, dan rencana untuk membunuh bangsawan itu. Andai dunia sejujur seperti sekarang ini, ia telah mengatakan pada Takeo bahwa sebagai ketua Muto dan sahabat keluarga Otori, ia menganjurkannya untuk menyingkirkan Zenko. Ia masih tetap berpegang pada pendapatnya saat memikirkannya dengan pikiran yang jernih. Tapi ketika memikirkannya sebagai seorang ibu, Takeo sudah mengatakan kalau dia tak ingin membunuh Zenko, pikirnya. Aku tidak perlu melakukan hal yang bertentangan dengan keinginannya. Tak seorang pun akan menyangka usulan itu datang dariku. Tapi di lubuk hatinya, Shizuka mengharapkan anaknya itu mati di tangannya sendiri. Putra Bunta, pemuda berusia 15 atau 16 tahun, ikut bersama mereka untuk mengurus kuda, menyediakan makan, dan berkuda di depan untuk mengatur tempat pemberhentian selanjutnya. Cuaca hari itu cerah, jalanan aman dan terawat baik, kota-kota damai dan sejahtera, makanan berlimpah dan lezat. Shizuka kagum atas semua yang Takeo dan Kaede capai demi kemakmuran dan kebahagiaan negara,
dan meratapi hasrat yang haus kekuasaan dan keinginan kuat untuk balas dendam yang mengancamnya. Tapi tidak semua orang tidak menikmati kedamaian dan kemakmuran di negeri ini. Keluarga Muto tempat dia menginap di Suwano menggerutu karena berkurangnya status mereka di kalangan pedagang sejak banyak orang yang terlibat dalam perdagangan. Di Yamagata, di rumah lama Kenji yang kini ditinggali sepupunya, Yoshio, perbincangan selalu soal kemakmuran di masa lalu, ketika Kikuta dan Muto bersahabat dan semua orang takut dan menghormati mereka. Ia telah mengenal Yoshio sejak kecil karena mereka pernah dilatih bersama. Dia memperlakukan Shizuka dengan akrab dan berbicara blak-blakan. Shizuka tak tahu apakah ia bisa mengandalkan dukungan sepupunya ini, tapi setidaknya sepupunya ini bersikap jujur. Ketika Kenji masih hidup, tutur Yoshio, semua orang menghormatinya dan bisa melihat alasannya untuk berdamai dengan Otori. Takeo memiliki informasi yang bisa menghancurkan Tribe, seperti yang dilakukannya sebelumnya di Maruyama. Lalu, banyak hal yang harus dilakukan, memberi kita waktu, dan menyimpan tenaga. Tapi semakin banyak orang mengatakan kalau tuntutan Kikuta akan keadilan perlu didengar, Takeo bersalah atas penghinaan yang terburuk, lari dari Tribe dan membunuh ketua dari keluarganya. Selama bertahun-tahun dia belum dihukum atas perbuatannya, tapi kini Akio dan Arai Zenko siap menghukumnya. Kenji bersumpah setia pada Takeo atas nama keluarga Muto, Shizuka mengingatkan. Begitu pula putraku, dia telah bersumpah berulang kali. Dan aku memimpin keluarga Muto bukan hanya karena Takeo menunjukku, ini juga keinginan Kenji. Kenji tak bisa bicara dari dalam kuburnya, kan? Itulah keprihatinan kami, aku jujur padamu, Shizuka. Aku senantiasa kagum dan juga suka padamu. Walaupun dulu kau anak yang menyebalkan, tapi kau sudah berubah, bahkan sempat cukup cantik juga. Yoshio menyeringai dan menuangkan sake lagi untuknya. Simpan saja pujianmu itu, balasnya, sambil minum sake dengan sekali tenggak. Aku sudah terlalu tua untuk itu sekarang. Kau minum dan bertarung layaknya laki-laki, seru Yoshio dengan kagum. Aku pun bisa memimpin layaknya laki-laki, Shizuka meyakinkannya. Aku tak menyangsikannya, tapi seperti yang kukatakan, orang-orang di Tribe tersinggung karena Takeo yang menunjukmu. Masalah dalam keluarga Muto tidak pernah diputuskan oleh bangsawan. Takeo bukan sekadar bangsawan, protes Shizuka. Bagaimana dia mendapatkan kekuasaan? Layaknya bangsawan lain, dengan meraih kesempatan, menghadapi musuhnya dengan kejam, dan mengkhianati mereka yang telah bersumpah setia kepadanya. Itu hanya salah satu sisinya. Itu adalah cara Tribe, sahut Yoshio, tersenyum lebar. Shizuka berkata, bukti keberhasilan pemerintahannya ada di mana-mana, tanah yang subur, anak-anak yang sehat, pedagang yang kaya. Ksatria yang frustrasi dan mata-mata yang menganggur, bantah Yoshio, menenggak sakenya lalu mengisi lagi. Bunta, kau diam saja. Katakan kalau aku benar. Bunta mengangkat mangkuk ke mulutnya dan menatap Shizuka dari pinggiran mangkuknya selagi minum. Bukan hanya karena Takeo yang menunjukmu, tapi juga karena kau perempuan. Ada kecurigaan lain pada dirimu yang jauh lebih berat. Senyum Yoshio hilang, dia duduk dengan bibir terkatup rapat dan menunduk. Orang-orang ingin tahu bagaimana Takeo menemukan Tribe di Maruyama padahal dia belum pernah ke sana. Menurut kabar, Lord Shigeru memiliki catatan informasi tentang Tribe. Orang tahu kalau Lord Shigeru dan Kenji berteman, tapi Shigeru tahu jauh lebih banyak tentang Tribe dari yang bisa dia tahu dari Kenji. Pasti ada orang yang memberi informasi padanya. Kedua orang itu meliriknya, namun ia tidak bereaksi. Orang-orang yang mengatakan kaulah yang memberi informasi itu, dan itulah alasannya Takeo menunjukmu sebagai ketua Muto, sebagai imbalan atas pengkhianatanmu selama bertahun-tahun. Kata-kata itu menggantung di udara bak sebuah pukulan. Maaf, imbuh Bunta cepat. Aku bukannya mengatakan kalau aku salah satu dari mereka, aku hanya ingin memperingatkanmu. Tentu saja Akio akan memanfaatkan desas-desus ini. Itu sudah lama sekali, sahut Shizuka dengan nada ringan. Selama Iida berkuasa, dan selama perang, banyak yang bertindak yang dapat dianggap sebagai pengkhianatan. Ayah Zenko menyerang Takeo setelah bersumpah bersekutu dengannya, namun siapa yang bisa menyalahkannya? Semua orang tahu cepat atau lambat Arai akan melawan Otori untuk mengendalikan 3 negara. Otori menang, Tribe juga merasakan kemenangannya, seperti yang sudah kita lakukan, dan kita akan terus begitu. Gerutu Yoshio. Sekarang nampaknya Arai akan menentang Otori lagi. Tidak ada yang berpikir kalau Takeo akan mengundurkan diri dengan sukarela, apapun hasil pertandingan di Miyako.
Dia akan kembali dan bertempur. Dia bisa saja mengalahkan Zenko di barat, dan kemungkinan, meski sedikit peluangnya, mengalahkan Saga di timur. Dia tak bisa menang melawan mereka berdua. Kita harus memihak pada pemenangnya. Lalu Kikuta akan balas dendam, ujar Bunta. Mereka sudah lama menanti. Akan terlihat kalau tidak ada yang bisa lepas dari Tribe. Shizuka mendengar kata-kata ini seperti gema. Ia pernah mengucapkan kata-kata yang sama tentang masa depan Takeo pada KED bertahun-tahun lalu di Terayama. Kau bisa menyelamatkan diri, Shizuka, dan kemungkinan juga keluarga Muto. Yang mesti kau lakukan hanyalah mengakui Zenko sebagai ketua keluarga. Kami melepaskan diri dari Takeo sebelum dia kalah. Kami tak ingin terpuruk bersamanya, dan rahasia apapun yang kau simpan di masa lalu akan tetap tersimpan rapat-rapat. Takut akan setuju, sahut Shizuka menyuarakan pikirannya. Dia akan setuju bila kau yang suruh, sebagai ketua dan sebagai ibunya. Dia tidak punya pilihan. Taku bisa berpikir dengan akal sehat. Dia akan memahami kalau ini demi yang terbaik. Zenko akan membayar upeti pada Saga, Tribe akan bersatu lagi, kita akan dapatkan kembali kekuatan kita. Karena Saga berniat menyatukan 8 pulau di bawah kekuasaannya, kita akan punya pekerjaan yang menarik dan menguntungkan selama bertahun-tahun yang akan datang. Dan aku tak perlu membunuh putraku, pikir Shizuka. Shizuka berangkat ke desa Muto, Kagemura, keesokan harinya. Malam sebelumnya bulan purnama dan ia berkuda dengan murung, kesal dengan perbincangan semalam. Ia takut kalau keluarga Muto di situ juga akan mendesaknya untuk mengambil jalan yang sama. Bunta hanya bicara sedikit, dan Shizuka merasa marah dan tidak nyaman dengan laki-laki itu. Sudah berapa lama Bunta curiga? Apakah sejak pertama kali orang itu melaporkan tentang hubungan Shigeru dengan Maruyama Naomi? Selama bertahun-tahun ia takut pengkhianatannya akan terungkap, namun sejak mengakui perbuatannya pada Kenji, dan dimaafkan, rasa takut itu berkurang. Kini rasa takut itu muncul lagi, membuatnya waspada yang tidak ia lakukan selama bertahun-tahun, siap bertarung membela diri. Ditemukan dirinya mengira-ngira tentang Bunta dan anaknya, berusaha memikirkan cara untuk menghabisi mereka kalau mereka berbalik menentangnya. Shizuka masih berlatih setiap hari, tapi ia sudah tak muda lagi. Ia bisa mengalahkan banyak laki-laki dengan pedang namun juga sadar kalau ia tidak bisa menandingi kekuatan fisik mereka. Hari menjelang malam ketika mereka tiba di penginapan. Pagi harinya ia meninggalkan bocah itu dan kuda di belakang. Ia berjalan kaki seperti yang pernah ia lakukan bersama Kondo, melintasi pegunungan. Shizuka tak tidur karena gelisah. Ia hampir tak bisa menahan diri untuk menangis. Tiada henti ia memikirkan Kondo. Ia pernah bercinta dengan orang itu di tempat ini. Ia tidak mencintai Kondo. Ia mengasihani orang itu. Kemudian Kondo muncul lagi saat ia mengira hidupnya akan berakhir, hanya untuk melihat orang terbakar hidup-hidup di depan matanya. Sifat Kondo yang sulit menunjukkan perasaan seperti mendapatkan kemuliaan tragis. Alangkah menyedihkan keadaan Kondo saat itu, serta alangkah mengagumkannya. Mengapa ia begitu terharu pada laki-laki itu kini? Nyaris seperti arwah Kondo tengah menggapai dirinya untuk mengatakan sesuatu, untuk memperingatkannya. Bahkan saat melihat desa Muto di lembah tersembunyi tak mampu membuatnya gembira seperti biasanya. Hari sudah sangat sore ketika mereka sampai, matahari mulai tenggelam di balik gugusan pegunungan terjal, kabut mulai menyelimuti lembah lagi. Saat itu hawa terasa dingin, membuatnya senang dengan jubah bertudung yang dipakainya. Gerbang desa tampak dibuka dengan rasa enggan. Bahkan rumah-rumah di dalamnya berkesan tertutup dan tidak ramah, dinding kayu kelam terkena embun, atap-atap diperberat dengan bebatuan. Kakek dan neneknya sudah lama meninggal, rumah lama kini dihuni keluarga-keluarga yang sebaya dengan kedua putranya dan anak-anak. Shizuka tidak mengenal betul mereka, walaupun ia tahu nama, bakat dan sebagian besar rincian dalam hidup mereka. Kana dan Miyabi, kini sudah menjadi nenek, masih mengurus rumah, dan setidaknya mereka menyambut dirinya dengan kegembiraan yang tulus. Shizuka kurang yakin dengan ketulusan sambutan dari orang lainnya, meskipun anak-anak sangat gembira atas kedatangannya, terutama Miki. Belum sampai 2 bulan sejak terakhir kali bertemu Miki, ia terkejut dengan perubahan gadis itu. Miki lebih tinggi dan agak kurus sehingga tampak lentur dan ramping. Tulang-tulang tajam di wajahnya kelihatan lebih menonjol dan matanya yang cekung berkilat. Sewaktu mereka berkumpul di dapur untuk menyiapkan makan malam, ia bertanya pada Kana, apakah Miki pernah sakit, karena saat musim semi kerap kali terjadi demam mendadak dan sakit perut. Kau mestinya tidak berada di sini bersama kami, bentak Kana. Kau tamu kehormatan,
seharusnya kau duduk bersama para laki-laki. Bagian 27. Aku akan bergabung dengan mereka nanti. Ceritakan tentang keadaan Miki. Kana berpaling ke arah Miki yang tengah duduk di samping perapian, mengaduk sop di panci besi yang tergantung di atas api dengan kaitan besi berbentuk ikan. Miki memang semakin kurus, sahut Kana setuju. Tapi dia tidak mengeluh, bukan begitu, nak? Dia tidak mengeluh, imbuh Miyabi tertawa. Miki setangguh laki-laki. Kemarilah Miki, biarkan Shizuka memegang lenganmu. Miki datang dan berlutut di dekat Shizuka tanpa bicara. Shizuka mencengkeram lengan bagian atas gadis itu. Dirasakannya lengan itu sekeras baja, tidak ada daging, hanya otot dan tulang. Apakah semuanya baik-baik saja? Miki mengangguk. Ayo berjalan-jalan bersamaku, kau bisa ceritakan apa yang membuatmu sedih. Dia akan bicara padamu saat tidak ingin bicara dengan orang lain, ujar Kana dengan suara pelan. Shizuka, bisik Miyabi bahkan lebih pelan lagi. Waspadalah, para pemuda. Miyabi melirik sekilas ke ruang utama rumah tempat suara-suara laki-laki terdengar samar-samar, meski Shizuka bisa mengenali suara Bunta. Ada yang merasa tidak suka, ujar Miyabi tidak jelas, terang-terangan takut ada yang menguping. Begitulah yang diberitahukan kepadaku. Dia Magata dan Suwano juga sama. Aku akan melanjutkan perjalanan ke Hofu, tempat aku akan bicarakan keadaan ini dengan kedua putraku. Aku akan pergi 1 atau 2 hari lagi. Miki masih berlutut di dekatnya, dan Shizuka mendengarnya menghela napas pelan dan merasakan kalau gadis itu semakin tegang. Dirangkulnya Miki, tercengang dengan tajam dan rapuhnya tulang di balik kulitnya, tak ubahnya sayap burung. Ayo, pakai sandalmu, kita akan jalan-jalan ke biara dan memberi salam kepada dewa-dewa. Kana memberi Miki sedikit kue mochi sebagai sesaji bagi dewa-dewa. Shizuka membuka tudung jubahnya, cuaca terasa dingin. Bulan bersinar redup menyinari udara yang berkabut, membuat bayang-bayang di sepanjang jalan dan di balik pepohonan yang mengelilingi biara. Walaupun sudah 2 hari sejak purnama bulan keempat, udara masih terasa dingin. Jauh di ketinggian pegunungan terdengar nyanyian katak dan jangkrik. Hanya seruan burung hantu yang tersendat-sendat. Biara diterangi 2 lentera di kedua sisi altarnya. Miki menaruh kue mochi di depan patung Hachiman, dan mereka berdua menepukkan tangan lalu membungkuk hormat 3 kali. Shizuka pernah memanjatkan doa di sini bertahun-tahun yang silam untuk Takeo dan Kaede. Sekarang ia masih memanjatkan permintaan yang sama, dan mendoakan arwah Kondo dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada laki-laki itu. Apakah para dewa akan melindungi Maya? Tanya Miki, seraya menatap pahatan patung di depannya. Kau sudah memintanya? Sudah, aku selalu meminta begitu. Juga untuk ayah. Tapi aku tidak mengerti bagaimana para dewa bisa mengabulkan doa semua orang, saat semuanya menginginkan hal yang berbeda. Aku mendoakan keselamatan ayah, tapi banyak orang lain yang mendoakan kematiannya. Inikah yang telah membuatmu kurus, mencemaskan ayahmu? Aku berharap bisa bersamanya, dan Maya juga. Terakhir kali kita bertemu, kau sangat gembira, dan baik-baik saja. Apa yang telah terjadi? Aku tidak dapat tidur nyenyak. Aku takut dengan mimpi. Mimpi apa? Sela Shizuka saat gadis itu membisu. Mimpi-mimpi saat aku bersama Maya. Dia menjadi si kucing dan aku menjadi bayangannya. Kucing mengambil segala yang ada dalam diriku dan aku harus mengikutinya. Ketika berusaha terus terjaga, aku mendengar para laki-laki bicara. Mereka selalu membicarakan hal yang sama, tentang keluarga Muto, dan apakah ketua bisa dijabat oleh perempuan, dan Zenko juga Kikuta. Dulu aku senang berada di sini. Aku merasa aman dan semua orang menyukaiku. Sekarang para laki-laki terdiam saat aku lewat, dan anak-anak lain menghindariku. Ada apa, Shizuka? Para laki-laki memang selalu menggerutu. Nanti juga mereka bosan, sahut Shizuka. Lebih dari itu, ujar Miki dengan nada mendesak. Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Maya dalam bahaya. Kau tahu bagaimana kami berdua, aku bisa tahu apa yang terjadi pada Maya, begitu juga sebaliknya. Kami selalu begitu, aku bisa merasakannya berseru memanggilku, tapi aku tidak tahu di mana Maya berada. Maya ada di Hofu bersama Taku dan Sada, sahut Shizuka dengan percaya diri untuk menyembunyikan kegelisahannya sendiri. Ia tahu benar si kembar bisa mengetahui pikiran masing-masing dari jauh. Maukah kau mengajakku ke sana? Mungkin sebaiknya begitu. Tentu saja, pikirnya, aku harus mengajaknya. Aku tak bisa meninggalkannya di sini. Orang-orang akan memanfaatkan dia melawan Takeo. Semakin cepat aku bicara dengan Taku dan Zenko, akan semakin baik.
Kami harus menyelesaikan masalah kepemimpinan ini sebelum perasaan tidak senang ini makin tak terkendali. Kita akan berangkat lusa. Shizuka menghabiskan keesokan harinya untuk berkonsultasi dengan para pemuda yang kini membentuk inti keluarga Muto. Mereka memperlakukannya dengan hormat dan mendengarkannya dengan sopan. Silsilah keluarga, sejarah dan bakatnya telah mengendalikan rasa hormat dan rasa takut mereka. Shizuka lega, terlepas dari usia dan bentuk tubuhnya yang kecil, ia masih bisa mengendalikan mereka. Diulangi lagi niatnya untuk membicarakan masalah kepemimpinan dengan Zenko dan Taku, serta menekankan bahwa ia takkan turun dari jabatannya sebagai ketua sebelum Takeo kembali dari wilayah timur. Ia mengatakan bahwa ini keinginan Kenji dan ia mengharapkan kepatuhan total mereka sesuai tradisi keluarga Muto. Tak seorang pun keberatan saat ia mengatakan Miki akan ikut bersamanya, tapi 2 hari kemudian di jalan menuju Yamagata, Bunta berkata, orang di desa kini tahu kau tidak mempercayai mereka karena kau membawa Miki. Saat ini aku tidak mempercayai siapapun. Mereka berkuda berdampingan, Miki di depan menunggang kuda anak lelaki Bunta. Shizuka berencana meminjam 1 kuda lagi dari istal Lord Miyoshi di Yamagata. Itu akan membuat mereka berdua lebih leluasa, lebih aman. Shizuka memalingkan wajah lalu menatap langsung ke arah Bunta, menantang laki-laki itu. Apa aku salah? Haruskah aku percaya padamu? Jujur saja, semua ini hanya masalah apa yang diputuskan Tribe. Aku takkan menggorok lehermu selagi kau tidur, kalau itu yang kau maksud. Aku sudah lama mengenalmu dan lagi, aku tak suka membunuh perempuan. Jadi beritahu aku lebih dulu sebelum kau mengkhianati diriku, ujarnya. Mata agak Bunta mengerut. Akan kukatakan, suruh Bunta dan putranya pulang, ujar Miki kemudian, ketika mereka tiba di Yamagata dan sedang berdua saja. Tidak ingin tinggal di rumah Muto dengan Yoshio, Shizuka lalu pergi ke kastil. Di sana mereka disambut istri Kahei yang membujuk mereka agar tinggal lebih lama. Saat bujukannya tidak berhasil, dia lalu menawarkan pendamping dan juga kuda tambahan. Sulit untuk memutuskan, ujar Shizuka kepada Miki. Jika aku kirim mereka pulang, maka aku tidak punya lagi kontak dengan keluarga Muto selama di perjalanan, dan aku justru semakin mendorong Bunta untuk menjauhiku. Jika ku terima tawaran Lady Miyoshi, berarti kita akan bepergian secara terbuka, kau sebagai putri Lord Otori. Miki mengerutkan wajah pertanda tidak menyukai usulan itu. Shizuka tertawa. Keputusan ini tidak pernah sesederhana yang kau kira. Mengapa kita tidak pergi berdua saja? 2 orang perempuan bepergian tanpa pelayan atau pendamping justru akan lebih menarik perhatian, biasanya perhatian yang tidak diinginkan. Andai kita dilahirkan sebagai laki-laki, ujar Miki. Dan meski berusaha bicara dengan nada ringan, Shizuka menangkap nada kesedihan di balik kata-katanya. Teringat olehnya rasa sayang Kaede pada bayi laki-lakinya, kasih sayang yang tak pernah ditunjukkan pada putri kembarnya. Ia melihat kesepian yang dialami si kembar, tumbuh dewasa di antara 2 dunia. Bila keluarga Muto berbalik menentang ayah mereka, maka mereka pun akan menolak kehadiran si kembar. Mereka bahkan akan berusaha untuk menghabisi si kembar dan Takeo. Bunta dan putranya akan ikut dengan kita ke Hofu. Setibanya di sana, Taku akan mengurus kita, kau akan bersama Maya dan kita semua akan aman. Miki mengangguk dan berusaha tersenyum. Malam itu terjadi gempa kecil, membuat bangunan berguncang dan menyebabkan kebakaran di beberapa bagian kota. Udara tetap terasa penuh debu dan asap saat mereka pergi dengan 2 kuda tambahan, satu ditunggangi oleh pengurus kuda dari kediaman Miyoshi. Mereka bertemu Bunta dan putranya sesuai rencana, di tepi parit lebar kota, tepat di luar gerbang kastil. Kau dapat kabar dari Taku? Tanya Shizuka pada Bunta, seraya memikirkan Taku mungkin menghubungi keluarga Muto. Yoshio tidak mendengar kabar apa-apa. Hanya ada laporan bahwa dia masih di Hofu. Bunta menyeringai dengan kesan tidak senonoh sewaktu mengatakannya, lalu berkedip kepada putranya yang tertawa. Apakah semua orang tahu kalau putranya tengah tergila-gila pada Sada? Shizuka bertanya pada dirinya sendiri, merasakan kesal pada putra bungsunya itu. Namun di malam pertama perjalanan mereka, setelah Shizuka dan Miki pergi tidur, Bunta mengetuk pintu dan memanggil namanya pelan. Shizuka mencium bau sake. Keluarlah, aku mendengar kabar buruk. Bunta mabuk, sake sudah menghilangkan kepekaan serta membebaskan lidahnya. Shizuka mengambil pisaunya dari bawah tikar dan menyelipkannya di balik jubah tidurnya, sambil merapatkan jubah luarnya. Diikutinya Bunta sampai ke ujung beranda. Bulan tidak kelihatan, terlalu gelap untuk melihat ekspresi di wajah Bunta.
Mungkin ini hanya rumor, tapi kurasa kau perlu dengar. Dia berhenti sejenak lalu bicara dengan canggung, ini bukan berita bagus, kau sebaiknya menyiapkan diri. Apa? Tanya Shizuka, lebih keras dari yang diinginkannya. Takut diserang bandit. Dia dan kekasihnya, Sada, tewas. Tidak mungkin, ujar Shizuka. Tidak ada yang tahu detailnya. Tapi orang-orang membicarakannya di kedai. Orang-orang Tribe, Muto dan Kuroda, jawabnya canggung. Aku turut berduka. Dia tahu kalau berita itu benar, pikirnya, karena ia pun tahu kalau itu benar. Saat merasakan kesedihan yang mendalam selama perjalanan ke Kagemura, ia merasa arwah Kondo berseru memanggil. Kini Taku berada di antara mereka. Ini bisa membunuhku, pikirnya. Penderitaan yang dirasakannya begitu menusuk hingga tak tahu bagaimana bisa bertahan, bagaimana ia bisa terus hidup di dunia yang tak ada Taku di dalamnya. Shizuka meraba pisau di jubahnya, bermaksud menikam lehernya sendiri, menyambut rasa sakit di tubuhnya yang bisa mengakhiri penderitaannya. Tapi sesuatu mencegahnya. Shizuka memelankan suara, ingat kalau Miki sedang tidur di dekat situ. Putri Lord Otori, Maya, ada bersama Taku. Apakah dia juga ikut tewas? Tidak ada yang menyebut-nyebutnya, sahut Bunta. Kurasa tidak ada yang tahu kalau Maya ikut bersama mereka, kecuali keluarga Muto di Maruyama. Apakah kau tahu? Aku dengar ada anak yang dijuluki si kucing kecil bersama Taku. Aku sedang mencari tahu siapa orangnya. Shizuka tidak menjawab. Ia tengah berjuang mengendalikan diri. Di benaknya melintas kenangan masa lalu, bayangan pamannya, Kenji, saat mendengar kabar tentang kematian putrinya di tangan Kikuta. Paman, dipanggilnya arwah Kenji. Kau mengerti penderitaan yang kualami saat ini dan kini aku bisa rasakan sakit hatimu. Beri aku kekuatan untuk terus hidup, seperti dirimu. Maya, aku harus memikirkan Maya. Aku takkan memikirkan Taku, belum saatnya. Aku harus selamatkan Maya. Apakah kita akan tetap ke Hofu? Tanya Bunta. Ya, aku harus mencari tahu kebenarannya. Ia memikirkan semua ritual yang harus dilakukan bagi arwah Taku, ingin tahu di mana putranya dikubur. Ia merasakan lilitan penderitaan sekuat baja menghimpit dadanya saat memikirkan jasad putranya di dalam tanah, dalam kegelapan. Zenko ada di Hofu? Tanyanya, merasa kagum ternyata kata-kata itu terlontar dengan tenang. Ya, istrinya pergi ke Hagi naik kapal laut minggu lalu, tapi dia tidak ikut. Dia tengah mengawasi pengaturan perdagangan dengan orang-orang asing. Dia makin dekat dengan mereka, begitulah beritanya. Zenko pasti tahu, bila memang perbuatan bandit, maka dia bertanggung jawab untuk menangkap dan menghukum mereka, dan menyelamatkan Maya bila masih hidup. Namun bahkan saat ia bicara pun, Shizuka tahu kalau putranya tidak tewas dibunuh sembarangan bandit. Dan tak satu pun orang Tribe berani menyentuh Taku kecuali Kikuta. Akio telah menghabiskan musim dingin di Kumamoto. Akio pasti telah berhubungan dengan Zenko. Shizuka tak percaya Zenko terlibat dalam kematian Taku. Apakah ia akan segera kehilangan kedua putranya? Aku tidak boleh menuduh sebelum bicara dengannya. Bunta menyentuh lengan Shizuka dengan ragu-ragu. Ada yang bisa kubantu? Mau kuambilkan sake atau teh? Ia menarik lengan, membaca sesuatu yang lebih dari sekadar simpati dari gerakan Bunta. Seketika membenci semua laki-laki dengan nafsu dan kekerasan mereka yang berujung pada kematian. Aku ingin sendiri, kita pergi saat matahari terbenam. Jangan katakan apapun pada Miki. Akan kuputuskan kapan akan memberitahunya. Aku sangat berduka, sahut Bunta. Semua orang menyukai Taku. Ini benar-benar kehilangan yang menyedihkan. Ketika langkah kaki Bunta semakin menghilang, Shizuka terpuruk di beranda. Ia masih memegang pisau, alat yang bisa ia gunakan untuk lari dari dunia nan penuh derita ini. Terdengar olehnya langkah kaki ringan di lantai papan. Miki mendekat lalu memeluknya erat. Kukira kau sudah tidur. Shizuka memeluk gadis itu dan membelai rambutnya. Ketukan pintu tadi membuatku terbangun, lalu aku tak tahan untuk mendengarkan. Tubuh kurusnya gemetaran. Maya belum mati. Aku pasti tahu kalau dia sudah mati. Di mana dia? Bisakah kau menemukannya? Shizuka berpikir bila ia berkonsentrasi pada Maya, pada mereka yang masih hidup, maka ia takkan larut dalam kesedihan. Dan Miki, dengan kepekaan yang amat tinggi, nampaknya menyadari ini. Miki tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang Taku, tapi membantu Shizuka berdiri. Kemari dan berbaringlah, katanya, seolah Shizuka adalah anaknya. Meskipun tidak bisa tidur, kau bisa beristirahat. Aku ingin tidur karena Maya berbicara padaku dalam mimpi.
Cepat atau lambat dia akan mengatakan padaku di mana dia berada, dan kemudian aku akan bertemu dengannya. Kita harus kembali ke Hagi. Aku harus membawamu pulang. Tidak, kita harus ke Hofu, bisik Miki. Maya masih di Hofu. Bila kelak kau tidak menemukanku, jangan cemas. Aku akan bersama Maya. Mereka berbaring dan Miki meringkuk di sebelah Shizuka. Gadis itu sepertinya tertidur, namun Shizuka tetap terjaga memikirkan tentang hidup putranya. Semua perempuan di kalangan Tribe dan Ksatria harus membiasakan diri mendengar kabar tentang kematian kejam putra mereka. Anak laki-laki diajarkan untuk tidak takut mati, dan anak perempuan dilatih untuk tidak menunjukkan kelemahan atau kesedihan. Ia melihat bagaimana kasih sayang seorang ibu yang terlalu melindungi telah mengubah putranya menjadi pengecut atau mengarahkan mereka bertindak gegabah. Takut telah tiada, ia menangisinya, namun yakin kalau kematian putranya karena tidak ingin mengkhianati Takeo, Taku dibunuh karena kesetiaannya. Kematiannya bukanlah sesuatu yang tidak disengaja atau tidak bermakna. Dengan cara ini Shizuka sanggup menenangkan serta menguatkan dirinya selama beberapa hari berikutnya saat berkuda ke Hofu. Ia bertekad tidak akan bersikap seperti seorang ibu yang kebingungan dan bersedih, tapi bersikap sebagai ketua Muto, ia takkan memperlihatkan kelemahan tapi justru akan mencari tahu bagaimana putranya bisa mati dan mencari pembunuhnya untuk dihukum. Cuaca panas dan pengap, bahkan angin laut tidak mampu mendinginkan kota pelabuhan itu. Hujan musim semi hanya turun sedikit, dan orang-orang bicara dengan cemas tentang panasnya cuaca yang tidak biasa. Cuaca seperti ini dapat menyebabkan kekeringan karena selama 16 tahun atau lebih tidak terjadi kekeringan. Hujan musim semi dan hujan plum senantiasa datang di saat yang tepat sehingga banyak pemuda yang belum pernah mengalami kekeringan. Suasana di kota terasa menggelisahkan, bukan hanya karena cuaca. Berbagai pertanda yang mengancam dilaporkan setiap hari, wajah-wajah yang bicara tentang takdir buruk terlihat di lentera-lentera di luar biara Daifukuji, kawanan burung yang terbang membentuk huruf nasib buruk di udara. Segera setelah mereka tiba di sana, Shizuka menyadari kesedihan dan kemarahan yang sebenarnya dari penduduk kota atas kematian Taku. Ia tidak pergi ke kediaman Zenko, tapi menginap di penginapan yang menghadap ke sungai, tidak jauh dari Umedaya. Di malam pertama, pemilik penginapan menceritakan kalau Taku dan Sada dimakamkan di Daifukuji. Dikirimnya Bunta untuk memberitahu Zenko tentang kedatangannya. Ia bangun pagi-pagi, meninggalkan Miki yang masih tidur, berjalan ke biara warna merah tua yang berdiri di antara pepohonan suci, menghadap ke laut untuk menyambut kepulangan para pelaut ke negara tengah. Lantunan doa terdengar dari dalam biara, dan dikenalinya kata-kata suci dan alunan sutra bagi orang meninggal. Dua biarawan tengah menyebarkan air di papan jalan sebelum menyapunya. Salah satu dari mereka mengenali Shizuka, lalu berkata, ajak Lady Muto ke pemakaman. Aku akan memberitahu kepala biara. Dilihatnya simpati mereka, dan ia berterima kasih. Di bawah pepohonan besar terasa dingin. Sang biarawan membimbingnya ke makam yang baru digali, belum ada batu nisan, lentera menyala di sisi makam, dan seseorang telah menaruh sesaji bunga iris ungu di depannya. Dipaksa dirinya membayangkan putranya diletakkan dalam peti mati di bawah tanah, tubuh yang kuat dan lincah kini terbujur kaku. Arwah putranya pasti gentayangan gelisah di antara dua dunia, menuntut keadilan. Biarawan yang kedua datang membawa dupa, dan tak lama kemudian, saat Shizuka berlutut berdoa tanpa suara, kepala biara datang lalu berlutut di sampingnya. Mereka tetap membisu beberapa saat, kemudian kepala biara melantunkan suara yang sama bagi orang meninggal. Air mata mengambang di pelupuk matanya dan mengalir turun di pipi. Kata-kata kuno naik terbang ke bawah naungan pepohonan, bercampur dengan kicau pagi burung gereja serta kicau lembut burung merpati. Kemudian, kepala biara mengajaknya masuk ke ruangannya dan menyajikan teh untuknya. Aku sendiri yang mengurus pengukiran batu nisannya. Kurasa itulah yang diinginkan Lord Otori. Shizuka menatap orang itu. Ia mengenal kepala biara selama beberapa tahun, tapi dia selalu dalam suasana hati yang gembira. Dia bisa berkelakar dengan para pelaut dalam dialek kasar mereka sama baiknya dengan menggubah syair indah penuh humor bersama Takeo dan Tabib Ishida. Kini wajahnya murung dengan ekspresi sedih. Apakah kakaknya, Lord Zenko, berhubungan dengan semua ini? Tanya Shizuka. Aku khawatir Lord Zenko telah dipengaruhi orang asing. Tidak ada pengumuman resmi, tapi semua orang membicarakannya. Dia telah menerima agama mereka dan kini mengakuinya sebagai satu agama yang benar. Hal ini membuatnya tidak boleh masuk ke kuil dan biara kami,
dan tidak boleh melakukan upacara yang diperlukan bagi adiknya. Shizuka menatap pendeta itu, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Sikapnya sangat meresahkan, lanjutnya. Sudah ada pertanda kalau para dewa tersinggung. Orang-orang takut mereka akan dihukum dewa atas perbuatan pemimpin mereka. Sebaliknya, orang-orang asing itu bersikeras kalau Tuhan mereka, Deus, akan memberi pahala bagi Zenko dan siapapun yang bergabung dengannya. Termasuk sebagian besar pengawal pribadinya, imbuhnya, yang diperintahkan pindah agama atau mati. Benar-benar gila, ujar Shizuka, memutuskan untuk bicara dengan Zenko secepatnya. Ia tidak menunggu untuk dipanggil menghadap, namun segera kembali ke penginapan untuk berpakaian rapi dan memesan tandu. Tunggu di sini, katanya pada Miki. Bila aku tidak kembali nanti malam, pergilah ke Defukuji, mereka akan mengurusmu. Gadis itu memeluknya sangat erat. Zenko keluar menuju beranda begitu tandu diturunkan di dalam gerbang. Ia memaksa dirinya berpikir kalau ia salah menilai putra sulungnya itu. Kata-kata pertama Zenko adalah simpati, diikuti ungkapan betapa gembira dia bertemu ibunya, terkejut karena ibunya tidak langsung menemui dirinya. Pandangan mata Shizuka jatuh ke kalung rosario di leher Zenko, lambang agama orang asing, menggantung di dadanya. Kabar buruk ini merupakan pukulan bagi kita semua, ujarnya, selagi membimbing ibunya berjalan menuju ruangan yang menghadap ke taman. Seorang bocah, cucunya, tengah bermain di beranda, diawasi pengasuhnya. Kemari dan sapa nenekmu, panggil Zenko, dan anak itu dengan patuh datang lalu berlutut di hadapan Shizuka. Itu pertama kalinya Shizuka bertemu cucunya, usianya kira-kira 2 tahun. Istriku, seperti yang ibu tahu, sudah ke Hagi untuk menemani kakaknya. Sebenarnya dia enggan meninggalkan Hino masa kecil, tapi kukira sebaiknya mempertahankan setidaknya salah satu putraku bersamaku. Jadi kau mengakui kalau kau mempertaruhkan nyawa kedua putramu yang lain? Tanya Shizuka pelan. Ibu, Hana akan bersama mereka dalam 2 minggu lagi. Kukira mereka tidak dalam bahaya. Lagi pula, aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tanganku bersih. Diangkat kedua tangannya lalu mengangkat tangan putranya. Lebih bersih dari tangan Hinomasa, selorohnya. Dia punya telapak tangan Kikuta, seru Shizuka terkejut. Mengapa kau tidak menceritakannya? Menarik, bukan? Darah Tribe tidak habis terkikis. Zenko tersenyum lebar, dan memberi isyarat pada pelayan perempuan itu untuk membawa putranya pergi. Dia mengingatkanku pada Taku, tuturnya, sambil menyeka mata dengan lengan baju. Satu hal yang menghibur bila ternyata adikku yang malang hidup dalam diri putraku. Mungkin kau bisa ceritakan siapa yang membunuhnya, ujar Shizuka. Bandit, tentu saja. Ada penjelasan apa lagi? Aku akan kejar dan adili mereka. Tentu saja, dengan Takeo sedang di ibu kota, orang-orang yang putus asa semakin berani dan keluar dari persembunyiannya. Jelas sekali kalau Zenko tidak peduli bila ia percaya atau tidak. Bagaimana kalau kuperintahkan kau untuk memberitahu yang sebenarnya? Pandangan Zenko menghindar, dan menyembunyikan wajahnya dengan lengan baju lagi. Shizuka merasa kalau putranya itu tidaklah menangis, tapi justru tersenyum, senang dengan keberaniannya sendiri. Janganlah bicara tentang perintah memerintah, Ibu. Aku akan mematuhi semua kewajibanku sebagai anak, tapi dalam hal lain, sudah selayaknya Ibu mematuhiku, sebagai Muto maupun sebagai Arai. Aku melayani Otori, sahutnya. Begitu pula Kenji, dan kau pun telah bersumpah setia padanya. Ya, Ibu melayani Otori, ujarnya, kemarahannya mulai terlihat. Itulah yang menjadi masalah selama bertahun-tahun. Kemanapun kita melihat sejarah kebangkitan Otori, kita melihat tangan ibu dalam penganiayaan Takeo atas Tribe, dalam pembunuhan ayahku, bahkan dalam kematian Lord Fujiwara. Kenapa ibu tega mengkhianati rahasia-rahasia Tribe kepada Shigeru? Akan kukatakan kepadamu, aku menginginkan dunia yang lebih baik bagi kau dan Taku. Kurasa sudah semestinya kalian hidup di dalam dunia Shigeru, bukan dunia yang berisi pembunuh bayaran yang ada di sekelilingku. Takeo dan Kaede menciptakan dunia itu. Kami takkan membiarkan kau menghancurkannya. Takeo sudah tamat. Apakah ibu mengira kaisar akan berpihak padanya? Kalaupun dia kembali, kami akan membunuhnya, dan aku akan dinobatkan menjadi penguasa 3 negara. Itu hakku dan aku sudah siap. Kau sudah siap melawan Takeo, dan Kahei, Sugita, Sonoda, sebagian besar ksatria 3 negara? Takkan ada perang, yang ada hanyalah kerusuhan. Dengan saga di wilayah timur, serta dukungan tambahan yang kami miliki dari orang-orang asing, ditepuknya salib di dadanya. Dengan senjata serta kapal mereka,
Takeo dapat dikalahkan dengan mudah. Sebenarnya dia juga bukan benar-benar ksatria, semua pertempurannya yang terkenal itu hanya dimenangkan oleh keberuntungan ketimbang keahlian. Zenko memelankan suaranya. Aku dapat melindungi ibu sampai tahap tertentu, tapi bila ibu bersikeras menentangku, aku tak bisa menahan keluarga Kikuta. Mereka menuntut ibu dihukum atas ketidakpatuhan selama bertahun-tahun terhadap Tribe. Aku akan bunuh diri terlebih dulu, seru Shizuka. Mungkin itulah keputusan terbaik, sahutnya, seraya menatap ibunya lekat-lekat. Bagaimana kalau kuperintahkan ibu melakukannya sekarang juga? Aku mengandungmu dalam perut selama 9 bulan. Seketika Shizuka terkenang saat ia menemui Kenji untuk mendapatkan izin dari Tribe agar bisa melahirkan anak ini. Putranya adalah hadiah bagi kekasihnya, betapa bangganya Arai saat itu. Kini ayah dan anak telah memerintahkan kematiannya. Kemarahan serta kesedihan menyelimuti dirinya, menangis selama setahun takkan mampu menguranginya. Bisa dirasakannya akal sehatnya bergulir ke tepi kegilaan. Aku berharap bisa mencabut nyawaku sendiri, pikirnya, tergiur dengan pemusnahan yang disebabkan oleh kematian, hanya nasib si kembar yang mencegahnya. Ia ingin menanyakan keberadaan Maya, tapi takut mengungkap sesuatu yang mungkin Zenko belum tahu. Lebih baik tutup mulut, melakukan apa yang telah ia lakukan seumur hidupnya, bersandiwara sebaik mungkin. Shizuka berjuang membuang perasaannya dan berpura-pura bersikap lembut. Zenko, kau putra sulungku, dan aku ingin menjadi ibu yang baik dan berbakti padamu. Aku akan memikirkan semua yang kau katakan. Beri aku waktu 1 atau 2 hari. Biarkan aku mengatur pemakaman adikmu. Aku tak bisa memutuskan saat diliputi kesedihan. Selama beberapa saat Shizuka mengira kalau putranya akan menolak keinginannya, ia memperkirakan jarak antara taman dan luar dinding, tapi dalam kesunyian ia seperti mendengar desah napas seseorang. Adakah penjaga yang bersembunyi di balik layar kaca di taman? Apakah dia takut aku akan membunuhnya? Peluangnya lolos kecil. Ia bisa menggunakan kemampuan menghilang jika para penjaga datang setelah ia mengalahkan seorang penjaga, mengambil pedang penjaga itu. Ternyata sisa-sisa rasa hormat masih berhasil membujuknya. Baiklah, akhirnya Zenko berkata, aku akan meminta penjaga mengawal ibu. Jangan coba-coba kabur, dan jangan sekali-sekali meninggalkan Hofu. Ketika masa berkabung selesai, ibu harus bergabung denganku atau mencabut nyawa ibu sendiri. Kau akan datang untuk memanjatkan doa bagi adikmu? Zenko melayangkan tatapan dingin, diikuti gelengan yang tidak sabar. Shizuka tak ingin memaksa karena takut Zenko akan menahannya di sini, mungkin dengan kekerasan. Shizuka membungkuk hormat, merasakan kemarahan yang membara dalam dirinya. Saat pergi, ia mendengar suara-suara di ujung beranda utama. Ketika menoleh, ia melihat Don Joao bersama juru bahasanya, Madaren, menghampiri. Mereka mengenakan pakaian mewah, dan mereka berjalan dengan rasa percaya diri yang baru. Setelah memberi salam pada Don Joao dengan sikap dingin, Shizuka lalu bicara pada Madaren, tanpa sopan santun, kau pikir apa yang sedang kau lakukan di sini? Madaren tersipu atas nada bicara Shizuka, tapi berhasil mengumpulkan keberanian lalu menjawab, melakukan kehendak Tuhan, layaknya yang kita semua lakukan. Tanpa menjawab, Shizuka melangkah masuk ke dalam tandu. Selagi tandu itu digotong pergi dalam pengawalan 6 orang, dirutukinya orang-orang asing itu karena mengganggu dengan kedatangan senjata dan Tuhan mereka. Ia hampir tidak ingat lagi kata-kata yang terlontar dari mulutnya tadi, kemarahan dan kesedihan membuat ia kacau, bisa dirasakannya perasaan-perasaan itu menarik-narik dirinya menuju kegilaan. Sewaktu tandu diturunkan di luar penginapan, Shizuka tidak segera turun. Ia berharap bisa tetap berada dalam ruang sempit yang mirip peti mati ini, dan tidak berhubungan dengan orang yang hidup lagi. Tapi ketika memikirkan nasib Miki, tatapan matanya penuh amarah. Bunta berjongkok di beranda, sama seperti saat dia ditinggal, tapi kamar itu kosong. Di mana Miki? Tanyanya. Di dalam, sahut Bunta, terkejut. Tidak ada orang yang melewatiku, keluar atau masuk. Siapa yang membawanya? Jantung Shizuka mulai berdebar kencang ketakutan. Tidak ada, aku bersumpah. Sebaiknya kau jangan berbohong, ujar Shizuka, masuk kembali ke kamar itu lagi, mencari dengan sia-sia di tempat-tempat yang paling sempit. Kamar itu kosong, tapi di satu sudut Shizuka menemukan goresan di balok kayu. 2 buah setengah lingkaran saling berhadapan, dan di bawahnya ada lingkaran penuh. Dia pergi mencari Maya. Shizuka berlutut di lantai, berusaha menenangkan diri. Miki sudah pergi, menggunakan kemampuan menghilang, menyelinap melewati Bunta lalu pergi menuju kota,
Gadis itu dilatih selama bertahun-tahun untuk melakukan hal seperti itu. Tak ada yang bisa ia lakukan untuk gadis itu saat ini.